Di sini dapat kita lihat ada anak kunci dan gembok. Nah, anak kunci ini diibaratkan sebagai substrat dan gembok diibaratkan sebagai enzim. Gembok dan anak kunci ini akan bergabung menghasilkan kompleks anak kunci dan gembok. Kemudian hasil yang dihasilkan dari penggabungan tersebut, gembok tersebut akan terbuka. Begitupun dengan cara kerja enzim dan substrat. Enzim dan substrat akan bergabung membentuk kompleks enzim substrat. Kemudian akan menghasilkan produk. Kemudian produk tersebut akan dilepaskan dan enzim siap untuk menerima substrat baru. Enzim dapat digunakan berulang kali selama enzim tersebut belum rusak. Saya akan menjelaskan teori tentang loop in. Pada gambar di atas, gembok adalah enzim dan anak kunci sebagai substrat. Gembok dan anak kunci akan bergabung dan akan menghasilkan kompleks anak kunci dan gembok. Dan kompleks anak kunci dan gembok menghasilkan produk, yaitu gembok terbuka. Begitu pula dengan enzim dan substrat. Enzim dan substrat akan bergabung, maka akan dihasilkan kompleks enzim substrat, dan kompleks enzim substrat akan menghasilkan produk. Jadi teori ini menjelaskan bahwa hubungan antara enzim dan substrat seperti gembok dan anak kunci, di mana anak kunci hanya bisa masuk ke dalam gembok yang bentuknya cocok. Berdasarkan gambar di atas, teori induksi pas ini hampir sama dengan teori gembok dan juga kunci. Hanya saja pada teori induksi pas, sisi aktif enzim lebih fleksibel, tidak kaku seperti gembok dan anak kunci. Seperti yang bisa dilihat, ini adalah enzim dan substrat. Jika kita mencocokkannya sejalan, seperti tidak cocok. Tapi karena sisi aktif enzim lebih fleksibel, jadi dia bisa menyesuaikan dirinya dengan bentuk substrat. Setelah substrat dan enzim bersatu, kemudian setelah melalui proses, enzim akan menghasilkan produk, yaitu energi. Demikian. Yang kita lihat bahwa substrat dan enzim memiliki bentuk yang berbeda. Namun bagian yang bukan sisi aktif dari enzim itu disebut dengan allosteril. Sedangkan bagian lekukan yang berada pada enzim ini disebut dengan sisi aktif yang berpadukan. Setelah substrat dan enzim saling bertemu, mereka akan menyatu seperti ini di atas. Si aktif sedikit mengubah bentuknya. Ini yang disebut dengan fleksibel. Artinya enzim memiliki sifat yang fleksibel atau mudah merubah bentuknya